Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, masih melanjutkan tentang bab pernikahan. Kita telah sampai kepada wa ammal atharu, adapun athar-athar, yaitu riwayat dari sahabat dan para tabi'in tentang keutamaan menikah adalah faqad qala Umaru radhiyallahu an. Sungguh telah berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata beliau, la yamna'u minan nikah, tidak ada yang mencegah daripada pernikahan illa kecuali ajzun, yaitu kelemahan, lemah syahwat, au fujurun, atau perbuatan dosa. Jadi kata Sayyidina Umar, tidak ada yang mencegah dari pernikahan kecuali dua perkara. Yang pertama, kelemahan atau impoten, atau zakarnya seorang tadi nggak bisa bangun. Atau yang kedua adalah perbuatan dosa. Jadi di dalam fikih, hukum nikah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama mubah, yang kedua sunnah, yang ketiga wajib, yang keempat makruh, yang kelima adalah haram. Nah, hukum ini sesuai dengan keadaan orang yang akan menikah. Kalau seorang tadi tidak ada kebutuhan dengan menikah, nggak ada keinginan menikah, kemudian syahwatnya itu nggak bangkit, syahwatnya tadi itu aman-aman saja, kemudian dia lebih nyaman dengan ibadahnya, maka menikah baginya itu hukumnya adalah boleh, mubah. Kemudian yang kedua, seorang yang syahwatnya tadi sudah bangkit dan dia memiliki biaya untuk menikah, maka sunnah baginya untuk menikah. Kemudian yang ketiga, seorang yang syahwatnya itu enggak bangkit dan dia khawatir kalau dia itu menikah, dia bisa menyengsarakan keluarganya, istrinya, maka makruh baginya menikah. Kemudian yang keempat, seorang yang syahwatnya itu besar dan kalau dia tidak menikah, dia bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka hukum menikah baginya itu adalah wajib. Wajib baginya menikah. Kemudian yang terakhir adalah seorang yang zakarnya tadi nggak bisa bangkit, nggak bisa bangun, dan dia adalah seorang penjahat yang kalau dia menikah, dia akan bisa berbuat zalim kepada istrinya, bisa menganiaya istrinya, maka menikah baginya hukumnya adalah haram. Nah, kata Sayyidina Umar, tidak ada yang mencegah pernikahan kecuali dua perkara. Yang pertama, lemah syahwat. Yang kedua, perbuatan dosa atau perbuatan zalim. Fabayana, kemudian Sayyidina Umar menjelaskan, annad-dina, bahasanya agama itu ghairu mani'in, itu tidak mencegah minhu, daripada pernikahan. Wa hasara, dan Sayyidina Umar membatasi, annal mani'a, bahasanya perkara yang mencegah pernikahan itu fi amroini madmumaini, pada dua perkara yang tercela ini, yaitu lemah syahwat, yang kedua adalah fujur. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, la yatimmu nusukun nasik, tidak akan sempurna nusukun nasik, ibadahnya orang yang ahli ibadah, hatta yatazawwaja, sampai dia menikah. Jadi ibadahnya orang yang ahli ibadah itu enggak akan sempurna kecuali dia menikah. Wa yuhtamalu, dan dimungkinkan, annahu, bahasanya Ibnu Abbas, ja'alahu, menjadikan pernikahan itu minan nusuk, bagian daripada ibadah. Wa tatimmatan, dan Ibnu Abbas menjadikan pernikahan itu sebagai penyempurnaan lahu, bagi ibadah. Jadi dimungkinkan Ibnu Abbas
menjadikan pernikahan itu bagian daripada ibadah, dan Ibnu Abbas menjadikan pernikahan tadi sebagai penyempurnaan bagi ibadah. Karena pernikahan itu bisa menjaga daripada ibadahnya ahli ibadah. Pernikahan itu bisa menjaga ibadahnya ahli ibadah. Karena ketika ahli ibadah tadi itu bangkit syahwat, maka dia bisa menyalurkan syahwatnya tadi pada tempat yang halal. Nah, menyalurkan syahwat farji kepada tempat yang halal itu adalah ibadah. Walakinna dhahira, akan tapi zahirnya, annahu, bahasanya Ibnu Abbas, arada bihi, Ibnu Abbas menghendaki bihi dengan perkataannya tadi, la yatimu nusukun nasik hatta yatazawwad. Ibnu Abbas menghendaki dengan perkataannya tadi, annahu, bahwasannya, la yaslamu qalbuhu, tidak akan selamat hatinya orang yang ahli ibadah, li ghalabati syahwat, karena kuatnya syahwat, illa bitazwij, kecuali dengan menikah, wala yatimmun nusuk, dan tidak akan sempurna ibadahnya orang yang ahli ibadah, illa kecuali bifaraghil qalbi, dengan kosongnya hati. Jadi hatinya ahli ibadah ketika kuatnya syahwat itu enggak akan selamat kecuali dengan menikah, dan ibadah itu enggak akan sempurna kecuali dengan hati yang kosong, yaitu dengan menikah. Walidzalika, oleh karenanya, kana yajma'u gulmanahu, adalah Ibnu Abbas, beliau ini mengumpulkan gulmanahu, yaitu para budaknya, lama adraku, tatkala mereka menjumpai Ikrimah wa Quraiban wa ghairahuma, wa yaqul, dan Ibnu Abbas berkata, in aradtumun nikaha, jika kalian ingin nikah, angkah tukum, aku akan menikahkan kalian. Jika kalian ingin menikah, angkah tukum, aku akan menikahkan kalian. Fa innal abda, karena sesungguhnya seorang hamba, idza zana, apabila dia melakukan zina, nuzi'al imanu min qalbihi, akan dicabut keimanan min qalbihi, dari hatinya. Nah, riwayat dari Ibnu Abbas ini menunjukkan keutamaan menikah. Wa kana Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, dia berkata, lau lam yabqa min umri illa asyratu ayamin, seandainya tidak tersisa daripada umurku illa asyratu ayamin, kecuali tinggal 10 hari saja, la ahbabtu, niscaya aku ingin, an atazawwaja, aku ingin menikah. Kenapa? Li alla alqallaha azban, supaya aku tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan azban, membujang. Jadi kata Ibnu Mas'ud, seandainya tidak tersisa daripada umurku kecuali hanya 10 hari saja, niscaya aku ingin menikah. Supaya apa? Supaya aku tidak berjumpa dengan Allah dalam keadaan membujang. Artinya menikah itu adalah sangat penting, sehingga Ibnu Mas'ud, beliau enggak ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan membujang. Kemudian wama tatim ra'atani li Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu fitaun. Wama tatim ra'atani, dan meninggal dunia imra'atani, 2 istrinya Mu'ad bin Jabal, fitaun, karena terkena penyakit taun, wabah taun. Wa kana huwa aidan mat'un, dan adalah dia juga, Mu'ad bin Jabal itu juga terkena penyakit taun. Faqala, kemudian dia berkata, zawijuni,
nikahkanlah aku, zawwijuni, nikahkanlah aku, fa inni, sesungguhnya aku, akrahu, aku tidak suka, an alqallaha, aku berjumpa dengan Allah, azban, dalam keadaan membujang. Nah, ini juga menunjukkan keutamaan menikah. Wahada, dan ini minhuma, dari Mu'ad bin Jabal dan Ibnu Mas'ud tadi, itu ya dulu, ini menunjukkan ala, atas, annahuma, bahasanya keduanya, Ibnu Mas'ud dan Mu'ad bin Jabal, itu ro'aya, keduanya memandang, fin nikah, di dalam pernikahan, itu fadlan, ada keutamaan, la min haitsu taharrus, bukan dari sisi menjaga, min ghailati syahwat, daripada bahayanya syahwat. Jadi dua asar ini menunjukkan bahwasanya Mu'ad bin Jabal dan Ibnu Mas'ud, keduanya memandang bahwasannya nikah itu memiliki keutamaan, bukan dari sisi menjaga bahayanya syahwat, tetapi memang nikah itu juga memiliki keutamaan yang lainnya selain menjaga diri dari bahayanya syahwat. Wa kana Umar radhiyallahu anhu, dan adalah Umar radhiyallahu anhu, beliau ini yukthirun nikah, beliau ini memperbanyak nikah, wa yaqul, dan dia berkata, ma atazawwaju, aku tidak menikah, illa li ajlil walad, kecuali karena arah mencari anak. Nah, kata Sayyidina Umar, aku tidak menikah kecuali karena arah mencari anak. Nah, berbeda dengan tujuannya Umar menikah. Umar menikah ini tujuannya adalah supaya mendapatkan anak. Nah, ini semua menunjukkan keutamaan menikah. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.